Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Puja Anissa Mulia dengan NIM 2202711 dari kelas 4 APGSD Universitas Pendidikan Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan juga proses pengembangan modul ajar yang telah saya buat, yakni mengenai modul ajar seni rupa kelas 1 SD dengan topik eksplorasi media berkarya seni rupa garis membuat bentuk. Nah, latar belakang utama saya membuat modul ajar ini itu berdasarkan pada fakta di lapangan bahwa pembelajaran seni rupa di sekolah dasar itu seringkali masih berfokus pada hasil akhir karya, bukan pada proses eksplorasi dan berpikir kreatif siswa. Nah, masih banyak siswa yang hanya meniru gambar guru tanpa memahami konsep dasar bentuk dan juga garis. Nah, selain itu, pembelajaran yang cenderung monoton dan juga kurang sesuai dengan karakteristik anak usia kelas rendah yang seharusnya belajar melalui aktivitas konkret dan juga pengalaman langsung menjadi salah satu faktor masalahnya. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriani pada tahun 2022 juga menyebutkan bahwa pembelajaran seni rupa di sekolah dasar itu masih seringkali belum menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif karena kurangnya aktivitas eksplorasi bahan dan juga media seni. Padahal, menurut Piase, anak usia sekolah dasar itu berada pada tahap operasional konkret, di mana pembelajaran yang efektif terjadi ketika anak terlibat langsung dan dapat mengeksplorasi benda nyata. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang penyusunan modul ajar seni rupa yang berfokus pada menumbuhkan kreativitas, rasa ingin tahu, serta kemampuan berpikir kritis siswa melalui pengalaman langsung dalam berkarya seni. Sebagai solusinya, saya menyusun modul ajar seni rupa ini menggunakan model pembelajaran cooperative learning dengan pendekatan kontekstual. Nah, penerapan model cooperative learning ini sesuai dengan teori Vygotsky yang menyatakan bahwa anak akan belajar lebih efektif melalui kerjasama dalam zona perkembangan proksimal. Nah, model dan juga pendekatan ini dipilih karena memungkinkan siswa untuk bekerja sama, saling membantu, dan juga aktif berpartisipasi dalam proses berkarya. Anak-anak akan belajar bukan hanya dari guru, tetapi juga dari teman-temannya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumiati pada tahun 2022 yang menunjukkan bahwa model cooperative learning ini dapat meningkatkan motivasi dan juga hasil belajar siswa sekolah dasar. Nah, selain itu menurut Hamid pada tahun 2024, beliau menjelaskan bahwa pembelajaran kontekstual membuat pengalaman belajar lebih bermakna karena siswa mampu mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, secara epistemologisnya, modul ajar ini berlandaskan pada teori konstruktivisme, di mana pengetahuan dibangun melalui pengalaman dan juga interaksi sosial. Nah, siswa tidak hanya menerima konsep seni rupa, tetapi mengkonstruksikannya lewat kegiatan eksplorasi. Nah, hal ini juga sejalan dengan pendapat Piase dan juga Brunner yang menekankan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna melalui pengalaman langsung peserta didik. Nah, pada tahap ini, siswa diajak mengamati garis, menebalkan bentuk, mencampur warna, hingga membuat karya kolase sederhana. Semua kegiatan akan dirancang sejalan dengan capaian pembelajaran pada fase A, yakni berpikir dan juga bekerja secara artistik. Nah, dari sisi aksiologisnya, modul ini memiliki manfaat yang sangat tinggi baik bagi siswa maupun bagi guru. Melalui kegiatan menggambar dan juga membuat karya seni, siswa belajar menghargai proses, menumbuhkan kreativitas dan juga mengembangkan rasa percaya diri terhadap hasil karyanya sendiri. Nah, menurut Rokoyah pada tahun 2023, pembelajaran seni rupa itu berperan penting dalam membentuk kreativitas dan juga karakter sosial siswa sekolah dasar. Nilai-nilai seperti gotong royong, mandiri, dan juga bernalar kritis diintegrasikan dalam setiap tahap pembelajarannya. Misalnya, pada saat bekerja kelompok, siswa itu akan
belajar untuk saling membantu, menghargai pendapat teman, dan juga berani mengungkapkan ide. Nah, selain itu, bagi guru, modul ajar ini juga berfungsi sebagai panduan ajar yang lengkap, karena dalam modul ajar ini memuat tujuan, langkah pembelajaran, asesmen, serta kegiatan pengayaan dan juga remedial yang jelas. Dengan demikian, modul ini bermanfaat secara pedagogis karena mampu menjawab kebutuhan pembelajaran seni rupa yang lebih kreatif, kolaboratif, dan juga berpusat pada pengalaman belajar siswa. Nah, setelah saya menyusun modul ajar ini, tentunya saya menemukan beberapa kelebihan dan juga kekurangan dalam modul ajar ini. Kelebihannya yakni modul ajar ini mampu menumbuhkan kreativitas, kerjasama, dan juga antusiasme belajar siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian Rohmatin dan Rahman pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa pembelajaran seni rupa dapat meningkatkan kreativitas serta kepercayaan diri siswa. Nah, di balik kelebihannya juga, modul ajar ini memiliki kekurangan, yakni dalam kegiatan eksplorasi akan membutuhkan waktu dan juga persiapan lebih banyak, sehingga guru perlu mengatur waktu dengan baik agar kegiatan berjalan efektif. Nah, menurut hasil penelitian Wulandari dan Soeharto juga pada tahun 2022 juga menegaskan pentingnya manajemen waktu dalam pembelajaran seni berbasis proyek. Nah, demikian penjelasan saya mengenai pengembangan modul ajar seni rupa di kelas 1 SD dengan fokus eksplorasi garis. Saya berharap modul ini dapat menjadi salah satu inovasi untuk menciptakan pembelajaran seni yang bermakna, kreatif, dan juga menyenangkan bagi siswa sekolah dasar. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.